Oh, oh dikit ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Bapak Sekjen Mufti selaku dosen pengampu di mata pelajaran interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan, saya Denny Wais Alfurni dan rekan saya Ade Fatimatus Sadia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi beragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer. Baik, nah, topik ini sebenarnya dekat dengan kita karena setiap hari kita berinteraksi dengan sistem komputer baik lewat HP maupun laptop. Lalu kita lanjut ke materi. Apa itu ragam dialog? Ragam dialog adalah cara komunikasi antar pengguna dan sistem komputer. Contohnya, saat kita klik menu, mengetik perintah, atau mengisi form, tujuannya supaya pengguna mudah memberi perintah dan sistem bisa memberi respon yang jelas. Ragam dialog ini sangat berpengaruh ke kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam sebuah aplikasi. Lalu apa saja jenis ragam dialog? Jenis ragam dialog ada beberapa jenis. Pertama menu, kedua command line, ketiga direct manipulation, yang terakhir form fill in. Apa itu dari semuanya? Yang pertama menu. Ini paling umum dan paling mudah dipahami, terutama untuk pemula. Yang kedua command line. Biasanya digunakan oleh pengguna yang sudah hampir mahir karena lebih cepat, tapi memang kurang ramah untuk pemula. Yang ketiga, ada direct manipulation. Pengguna bisa langsung berinteraksi dengan objek di layar. Misalnya, drag and drop. Yang terakhir, form fill in, yang sering kita temui saat mengisi data seperti formulir. Oke, lanjut. Kita lanjut ke materi sedikit. Nah, dalam ragam dialog, itu ada kelebihan dan kekurangan. Menu, mudah digunakan tapi pilihannya terbatas. Command line, cepat tapi rawan kesalahan. Direct manipulation, interaktif, tapi butuh desain visual yang baik. Form, rapi untuk data, tapi bisa membosankan kalau terlalu panjang. Karena itu, tidak ada satu ragam dialog yang paling sempurna. Lanjut ke materi berikutnya. Ragam dialog dan jenis-jenis tugas. Pemilihan ragam dialog harus disesuaikan dengan tugasnya. Pertama, tugas teknis cocok dengan command line. Yang kedua, tugas rutin cocok dengan form. Yang ketiga, tugas visual cocok dengan direct manipulation. Navigasi dan pilihan cocok dengan menu. Dalam setiap ragam dialog ada karakteristik dalam konteks pengguna. Selain tugas, kita juga perlu melihat siapa penggunanya dan di mana sistem digunakan. Untuk pemula, lebih nyaman dengan menu dan home. Pengguna mahir lebih cepat dengan command line. Aplikasi web dan mobile biasanya pakai menu dan direct manipulation. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya akan melempar materi berikutnya kepada rekan rekan saya, yaitu kakak Ade. Boleh dilanjut. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita coba lihat video dari studi kasus. Selamat pagi semua, lagi bersama saya di mata kuliah interaksi komputer dan manusia. Adapun pada hari ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama itu terkait tentang pengertian ragam dialog dan karakteristik ragam dialog. Pengertian ragam dialog itu apa? Nah, baik, saya akan jelaskan di sini. Tahukah kamu, pengertian ragam dialog adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi
antar manusia dan komputer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perancangan antarmuka dengan berbagai dialog. Pada dasarnya adalah untuk mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam mengoperasikan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi di sini maksudnya adalah aplikasi di komputer kita masing-masing. Di mana sudah lamakah aplikasi itu atau user friendly? Terus misalnya Windows yang kita gunakan adalah, misalkan di sini saya menggunakan Windows 10. Apakah Windows 10 sudah sangat ramah digunakan oleh kita sebagai pengguna? Gitu ya. Nah, sudah ramahkah aplikasimu atau user friendly? Jadi susunan dialog yang terdapat di aplikasi sangat mudah dimengerti oleh pengguna. Windows 10 rilis dan kita sebagai user atau pengguna menggunakan Windows 10 di dalam komputer atau laptop kita, di mana kita mahir, mudah menggunakan, berarti aplikasi tersebut bisa dikatakan dengan user friendly atau ramah atau mudah digunakan. Oke. Untuk ke next-nya, di studi kasus ini, Universitas Pamulang ingin membuat sistem akademik berbasis web, namun ada tantangannya. Yang pertama, mahasiswa punya kemampuan teknologi yang berbeda-beda, dan sistem harus bisa diakses dari berbagai perangkat, jadi desain dialognya harus benar-benar mudah dipahami. Oke, untuk solusi yang dipakai adalah menggabungkan beberapa ragam dialog. Untuk yang pertama, navigasi menu utama, itu karena mudah dipahami, cocok untuk pemula. Yang kedua, pengisian KRS, memungkinkan input data terstruktur dan validasi. Yang ketiga, pencarian jadwal. Ini bisa ngedrag atau drop jadwal ke kalender pribadi. Dan yang terakhir, akses cepat fitur. Untuk pengguna mahir, akses cepat dengan keyword. Untuk hasil evaluasinya, sistem jadi lebih mudah digunakan, waktu pengisian KRS lebih singkat, dan pengguna lebih puas. Untuk next-nya, kesimpulannya, ragam dialog adalah elemen penting dalam desain interaksi. Pemilihan jenis ragam dialog harus mempertimbangkan konteks pengguna dan juga tujuan. Dan yang terakhir, kombinasi beberapa ragam dialog sering digunakan untuk meningkatkan usability dan UX. Oke, untuk selanjutnya ke Denny, silahkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya atau lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.